Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Maulana Yusuf dari Universitas Mercu Buana Keranggan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 dari mata kuliah Dasar-Dasar Komunikasi Digital dengan tema dampak sosial digital media. Latar belakang masalah. Teknologi digital masa kini yang semakin canggih menyebabkan terjadinya perubahan besar dunia. Manusia telah dimudahkan dalam melakukan akses terhadap informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas. Namun, dampak negatif muncul pula sebagai mengancam tindak kejahatan mudah terfasilitasi. Game online dapat merusak mental generasi muda. Pornografi dan pelanggaran hak cipta mudah dilakukan, dan lain-lain. Pengertian media digital. Menurut ahli, media digital adalah media yang kontennya berbentuk gabungan data, teks, suara, dan berbagai jenis gambar yang disimpan dalam format digital dan disebarluaskan melalui jaringan berbasis kabel optik, broadband, satelit, dan sistem gelombang mikro, Flu 2008. Media digital juga diartikan sebagai media elektronik yang digunakan untuk menyimpan, memancarkan, serta menerima informasi yang terdigitalisasi. Radio dan televisi merupakan media digital generasi pertama. Media digital identik dengan internet, karena biasanya media digital dibagikan, disebarkan, atau dipublikasikan melalui jaringan internet. Namun, media digital bisa juga diakses tanpa internet setelah file media ini di-download atau tersimpan di perangkat komputer ataupun smartphone. Dampak positif secara umum. Pertama, informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam mengaksesnya. Kedua, tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam pekerjaan kita. Ketiga, munculnya media massa berbasis digital, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat. Empat, meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 5, munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, diskusi online yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. 6, munculnya bisnis seperti toko online yang menyediakan berbagai barang, kebutuhan, dan memudahkan mendapatkannya. Adapun dampak negatif secara umum. Yang pertama, ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI karena akses data yang mudah dan menyebabkan orang plagiatis akan melakukan kecurangan. 2, ancaman terjadinya pikiran pintas di mana anak-anak seperti terlatih untuk berpikir pendek dan kurang berkonsentrasi. 3, ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana seperti menerobos sistem perbankan dan lain-lain atau menurunnya moralitas. 4, tidak mengefektifkan teknologi informasi sebagai media atau sarana belajar. Misalnya seperti selain mendownload e-book, tetapi juga mencetaknya. Tidak hanya mengunjungi perpustakaan digital, tetapi juga masih mengunjungi gedung perpustakaan dan lain-lain. Definisi perubahan sosial menurut J.L. Gillen dan J.P. Gillen. Perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial budaya yang disebabkan media.
sosial dapat bersifat positif maupun negatif. Perubahan yang bersifat positif dapat mempermudah komunikasi antar budaya, pertukaran pengetahuan, dan mempermudah transaksi bisnis. Perubahan yang bersifat negatif, salah satunya adalah geger budaya atau culture shock. Culture shock itu sendiri terjadi akibat informasi yang diperoleh dari media sosial ditelan bulat-bulat, diyakini kebenarannya dan diterapkan dalam kehidupan keseharian. Walaupun sebenarnya tidak sesuai dengan budaya sekitar, hal ini dapat menyebabkan perubahan nilai, norma, maupun aturan dalam berkomunikasi. Menurut Samovar LA dan Porter RA 2009, media sosial mengakibatkan perubahan pada 6 unsur sosial budaya. Yang pertama, media sosial membawa perubahan pada kepercayaan atau belief, nilai atau value, dan sikap atau attitude. 2. Pandangan dunia atau world view. 3. Organisasi sosial. 4. Tabiat manusia atau human nature. 5. Orientasi kegiatan. 6. Persepsi tentang diri sendiri dan orang lain. Adapun upaya yang harus dilakukan, yang pertama, era digital harus disikapi dengan serius, menguasai dan mengendalikan peran teknologi dengan baik agar era digital membawa manfaat bagi kehidupan. 2. Pendidikan harus menjadi media utama untuk memahami, menguasai, dan memperlakukan teknologi dengan baik dan benar. 3. Anak-anak dan remaja harus difahamkan dengan era digital ini baik manfaat maupun madaratnya. Orang tua harus pula difahamkan agar dapat mengontrol sikap anak-anaknya terhadap teknologi dan memperlakukannya atau menggunakannya dengan baik dan benar. 4. Pengenalan tentang pemanfaatan berbagai aplikasi yang dapat membantu pekerjaan manusia. Perlu dikaji agar diketahui manfaat dan kegunaannya serta dapat memanfaatkannya secara efektif dan efisien, terhindar dari dampak negatif dan berlebihan. Terakhir, demikian juga pemerintah melakukan kajian mendalam era digital ini dalam berbagai bidang seperti politik, sosial, budaya, pertahanan, atau keamanan, serta teknologi informasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila dari presentasi tersebut ada yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.